kita mengawali kegiatan pada hari ini, perkenalkan dulu ya, Ibu Erva Puspita Rahayu, bisa dipanggil Ibu Erva yang akan mengajar kalian pada mata pelajaran ekonomi ya. Sebelum masuk ke pembelajaran berikutnya, mari kita berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, sebelum kita masuk ke KD, Ibu absen dulu ya. Siapa nanti teman-temannya yang tidak hadir? Dimas, Ririn, Neni, Ari Susanti, Lucy. Baik, ternyata pada hadir semua anak-anak di sini ya. Tadi kan kabarnya udah baik ya. Ibu akan melanjutkan ke KD Ibu berikutnya. Ada yang masih ingat pelajaran ekonomi yang sebelum-sebelumnya? Kita kan hari ini mau bahas KD kita ya, konsep dasar ilmu ekonomi. Apakah kalian masih ingat KD-KD yang sebelumnya, pelajaran ekonomi sebelumnya? Apa sih itu ekonomi? Iya, kamu apa? Ya, bagus, benar sekali. Jadi, ekonomi itu sendiri terdiri dari dua kata ya, oikos dan nomos, yang berarti ini ada dua arti. Jadi begini, dua arti itu sendiri, yang oikos dan nomos ini berasal dari bahasa Yunani, ya, di mana oikos itu rumah tangga dan nomos itu aturan. Kalau dalam arti sempit itu bisa digabung menjadi aturan rumah tangga. Nah, kalau dalam arti luas, ekonomi itu berarti aturan yang mempelajari kebutuhan tentang manusia ya. Nggak karena manusia itu perlu uang, nggak karena manusia itu duitnya habis, nggak cukup di situ, karena ekonomi itu definisinya luas sekali. Nanti kita akan mempelajari pembagian ilmu ekonomi itu apa saja. Dari sini apa ada yang ditanyakan anak-anak? Ya, belum ya? Baik, Ibu akan lanjutkan ya. Jadi kita nantinya akan membahas KD mengenai konsep dasar ilmu ekonomi, di mana tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu anak-anak harus mampu menjelaskan apa sih itu definisi, mulai definisinya, pengertian ilmu ekonomi, ada prinsipnya, nanti juga ada motifnya, bahkan hingga ke ilmu ekonomi syariah. Nanti kita akan kupas satu persatu ya. Untuk KKM pada pembelajaran pertemuan kita pada hari ini itu sama seperti yang kemarin 75. Dan kalau anak-anak nilainya nanti tidak 75 atau di bawah 75, kalian energi ya. Dari sini apakah ada yang belum ditanyakan mengenai apa yang Ibu sampaikan tadi? Oke, baik. Jadi kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Nanti Ibu akan kasih kalian latihan soal atau studi kasus, kalian kerjakan, lalu kalian presentasikan ke depan ya. Baru Ibu jelaskan satu persatu materinya. Nanti Ibu kupas. Oke, sudah siap ya? Nanti Ibu bagi. Neni sama Ririn ya. Kelompok 2 ada Agnes sama Lucy. Lalu kelompok 3 ada Dimas sama Ari Susanti. Udah semua ya? Ya, kalau udah semua, Ibu akan jelaskan teknis bagaimana sih nanti kerja kelompok sistemnya itu bagaimana, Ibu akan jelaskan ya. Jadi nanti di dalam kelompok itu akan kasih kalian latihan soal atau studi kasus, nanti kalian kerjakan, kalian diskusikan sama masing-masing anggota kalian. Nanti ada lembar observasi atau lembar studi kasus yang akan Ibu berikan ke kalian. Kalau sudah kalian amati, kalian kerjakan di situ aja. Kalian tulis pemecahan masalah dari soal itu tadi ya. Kan ada soal tuh, berapa itu nanti ditulis di belakangnya. Kalau sudah selesai, waktunya nanti 30 menit. Kalau 30 menit tidak selesai, terpaksa selesai tidak selesai harus dikumpulkan. Jadi setelah dikumpulkan, langsung presentasi ke depan, menyampaikan hasil apa yang telah didiskusikan tadi ya. Oke anak-anak, waktunya sudah habis ya, 30 menit. Silahkan dikumpulkan di sini. Ibu cek langsung ya, nanti kalian langsung maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ini kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2 ada yang
salah satu nomor yang belum dijawab, mungkin belum selesai atau mungkin waktunya kurang ya, nggak tahu, nanti nggak apa-apa, tetap dipresentasikan ke depan. Oke, kita mulai ya, dimulai dari kelompok 3 aja. Kelompok 3 silakan dipresentasikan maju ke depan. Oke, kelanjutan penyampaian dari kelompok 3 juga sangat bagus, sudah hampir lengkap ya, ada tujuan ekonomi, ada prinsip, ada motif, dan nanti ya, Ibu akan jelaskan lagi untuk lebih detailnya ya seperti apa. Sekarang nomor kelompok 2 maju ke depan. Oplos untuk kelompok 2. Ini ya teman-teman, walaupun kelompok 2 ini belum selesai menulisnya atau mengerjakannya, tapi dia bisa menyampaikan materi dengan sebaik mungkin. Itu tadi kan memang belum selesai ya, Ibu lihat belum selesai, tapi penyampaiannya sudah lengkap ya. Kalian sudah dengar sendiri penyampaian presentasi dari kelompok 3, kelompok 2 maksud Ibu. Sekarang nanti ya kelompok terakhir, kelompok 1, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Mau kelompok 1? Bagus sekali, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Kelompok 1 ini juga sangat baik, ada lengkap materinya mengenai tujuan ilmu ekonomi, ada apa sih itu prinsip ekonomi, ada motifnya juga, bahkan hingga ke mendalam ekonomi syariah yang tadi belum Ibu singgung sama sekali ya studi kasusnya. Oke, kalian bisa duduk ke kursi kalian masing-masing ya. Jadi ini kita akan belajar mengenai konsep dasar ilmu ekonomi, di mana ilmu ekonomi itu sendiri terbagi menjadi beberapa bagian. Jadi kita tidak hanya membahas ekonomi itu hanya di situ-situ aja, kita tidak boleh. Ada yang bisa memberikan pendapat dari presentasi kalian kelompok-kelompok ini tadi, ada yang bisa memberi pendapat apa sih contoh dari kegiatan ekonomi kita sehari-hari. Ya apa kamu, Ririn, apa kamu? Ya benar sekali kata Ririn, ketika kita nggak punya uang, lalu kita menabung, dan uang tabungan itu kita belanjakan untuk memenuhi barang kebutuhan kita. Iya, itu benar sekali, bukan karena kita nggak punya duit, bukan itu saja, tapi tinggal ke membahas tentang kebutuhan kita sendiri. Nah, sekarang kan sudah membahas kebutuhan ya teman-teman ya. Sekarang Ibu mau tahu, di dalam ekonomi kan ada yang namanya kebutuhan dan keinginan. Nah, ada yang tahu, ada yang bisa menjelaskan kebutuhan dan keinginan itu dalam ruang lingkup ilmu ekonomi? Ada yang bisa menjelaskan? Oh, dia semua, ayo. Nanti Ibu kasih nilai tambah kalau kalian bisa menjelaskan. Ya kamu Neni apa? Ya benar sekali, kalau kebutuhan itu sifatnya memang harus dipenuhi, mendesak, dan memang harus dipenuhi pada saat ini. Seperti apa Bu contohnya? Seperti kita ya, kita itu butuh makan. Karena apa? Karena kalau kita tidak makan ya kita akan terganggu, baik itu kesehatan kita, mental kita, dan semua yang ada di seluruh bagian tubuh kita juga akan terganggu kalau kita tidak makan. Sifatnya itu memang harus dipenuhi dan tidak boleh ditunda. Itu namanya kebutuhan. Tapi kalau keinginan dalam ilmu ekonomi ini sifatnya boleh ditunda atau boleh dipenuhi setelah kebutuhan kita itu terpenuhi. Jadi bisa dikatakan yang nomor 2 ya teman-teman ya. Kalau keinginan kita, apa sih Bu contohnya kalau keinginan itu kok dinamakan yang nomor 2? Contohnya ini seperti ini. Kalau kita sebagai seorang pelajar, kita menginginkan sebuah baju baru, otomatis itu kan bisa ditunda membelinya di kemudian hari. Karena apa? Karena kalau kita memakai baju lama pun kesehatan kita tidak terganggu gitu loh. Yang ini kan tidak mempengaruhi kegiatan kita. Kita masih punya banyak baju. Jadi yang namanya ilmu ekonomi itu ya ada yang namanya skala prioritas ya. Mana antara kebutuhan dan keinginan itu yang harus didahulukan. Jelaslah ya, yang namanya kebutuhan itu harus didahulukan. Seperti itu ya. Nah, dari penjelasan singkat Ibu tadi mengenai apa sih itu kebutuhan dan keinginan, pasti kalian sudah tahu ya manfaat dari pelajaran kita mempelajari ilmu ekonomi itu apa. Kalau dilihat dari pemenuhan kebutuhan dan keinginan tadi, ada yang bisa memberikan gambaran apa sih itu manfaat kita untuk mempelajari ilmu ekonomi? Ada yang bisa menjelaskan?
Iya, kamu, Lucy, apa? Iya, benar sekali. Jadi menurut jawaban Lucy tadi, manfaat dari kita mempelajari ilmu ekonomi itu biar kita tahu kebutuhan manusia itu apa aja, lalu kita bisa memanfaatkannya secara maksimal. Iya, itu memang benar. Jadi begini ya, Ibu tambahkan. Jadi tujuan kita mempelajari KD ini, konsep dasar ilmu ekonomi ini itu biar kita tahu dari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya, atau biasanya memenuhi kebutuhannya itu dengan sumber daya yang ada, misalnya dengan memanfaatkan lahan pertanian, perkebunan, atau bisa bekerja ya, seperti itu. Lalu ada masalah ekonomi. Tadi sudah kalian presentasikan ada masalah-masalah ekonomi. Masalah ekonomi ini dari era ke era akan selalu berkembang. Nah, yang paling mendasar dari masalah ekonomi itu sendiri yang sering kita kenal dengan kelangkaan. Ada yang masih ingat tadi yang dipresentasikan apa itu kelangkaan? Coba dijelaskan. Ya, kamu. Jadi begini ya, kalau kelangkaan itu seperti ini konsepnya, di mana alat pemuas kebutuhan manusia itu terbatas, tetapi keinginan manusia itu tidak terbatas, tidak ada habisnya. Jadi kalau keinginan manusia itu tidak ada batasnya, tapi sumber dayanya tidak ada, itu yang dinamakan dengan kelangkaan. Nah, kelangkaan ini juga memiliki banyak faktor ya. Nggak mungkin kan kelangkaan itu terjadi secara tiba-tiba, nggak mungkin. Nah, kelangkaan ini bisa disebabkan oleh sumber daya alamnya yang rusak. Jadi kalau manusia tidak punya skill, otomatis dia tidak akan bisa memanfaatkan sumber daya itu tadi. Dari sini kegiatan ekonomi itu akan terus-menerus berputar. Kan kita tahu ya, ada kegiatan produksi, konsumsi, distribusi. Nah, itu yang nanti yang akan kita bahas pada KD selanjutnya. Seperti itu. Dari sini ada yang kurang jelas atau yang belum dipahami, bisa Ibu jelaskan lagi, barangkali ada yang bisa ditanyakan. Wah, hebat-hebat anak-anak. Jadi kita lanjutkan ya ke studi kasus kalian tadi. Jadi anak-anak kita bahas yang studi kasus atau soal kita selanjutnya ya, mengenai biaya peluang. Tadi ada yang mempresentasikan sangat bagus, kelompok 2 tadi ya. Pengertian biaya peluang itu sendiri yaitu pengorbanan yang dilakukan seseorang karena dia mengambil sebuah peluang dan memilih alternatif lain. Masih bingung? Oh iya, masih bingung ya. Jadi seperti apa sih Bu? Jadi begini, ketika si A lulusan SMA itu ditawari bekerja di PT A dengan gaji 1.200, sedangkan PT B menawari gaji sebesar 1.500. Tetapi dia tidak memilih kedua-duanya. Dia memilih untuk melanjutkan studinya di luar negeri. Itu berarti dia mengorbankan tawaran kerja di PT tersebut dengan gaji terbesarnya, yaitu 1.200 kalau nggak salah ya, kalau nggak 1.300. Dia mengorbankan gajinya, dia lebih memilih alternatif lain, yakni kuliah di luar negeri. Itu yang dinamakan dengan biaya peluang. Seperti itu ya contoh realnya. Nah, kita masuk ke studi kasus soal yang berikutnya ya, yang tadi kalian presentasikan. Apa sih prinsip ekonomi itu? Ada yang masih ingat? Ibu ingin merefleksi kalian. Dengan pengorbanan sekecil-kecilnya, tetapi kita harus mendapatkan hasil semaksimal mungkin. Seperti ini contohnya. Ketika kalian membeli, kalian kan biasanya ingin harga yang miring ya. Kalian membeli harga yang miring itu tadi, tetapi kualitasnya sama dengan harga yang merek asli. Jadi itu yang dinamakan pengeluaran yang sekecil-kecilnya bisa mendapatkan sesuatu yang semaksimal mungkin. Jadi di sini itu ada konteks kita itu memenuhi kebutuhan semaksimalnya seperti itu. Oke anak-anak, dari tadi kan Ibu aja ya yang menjelaskan. Sekarang gantian ya, Ibu tanya ke kalian sebagai bentuk refleksi dari yang apa kalian kerjakan tadi. Tadi kita udah mempelajari apa aja? Ya, prinsip, lalu apa tujuan? Ya, benar sekali. Lalu Ibu akan menjelaskan mengenai motif-motif ekonomi. Ada yang tahu motif ekonomi? Kok diam? Ya udah, jadi gini ya motif ekonomi itu.
motif ekonomi itu beda. Dalam artian kalau produsen itu beda motifnya dengan konsumen. Kalau produsen dia ingin memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, seperti itu. Tapi kalau konsumen itu ingin membeli dengan harga yang sekecil-kecilnya, dia juga ingin mendapatkan untung. Jadi motif produsen dan konsumen itu beda lagi. Mereka sama-sama ingin untung, seperti itu ya. Jadi nanti kalau ada jawaban atau soal, nanti harus dibedakan motif ekonomi antara produsen dan konsumen. Memang sih keduanya itu ingin memperoleh laba yang sebesar-besarnya, tapi ranahnya juga berbeda. Seperti itu, tadi kan kalian cuma jelaskan ya, dijelaskan campur. Nah, campurnya itu tadi ranahnya sudah berbeda, jadi harus disendiri-sendirikan antara motif produsen dan konsumen, walaupun kedua-duanya itu memiliki tujuan yang sama, yaitu memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Seperti itu ya. Nah, kali ini Ibu akan melanjutkan, tapi giliran kalian ya yang menjawab pertanyaan Ibu. Karena Ibu dari tadi udah jelaskan, ganti kalian ya. Ibu mau bertanya dari hasil diskusi kalian tadi. Ada berapa sih pembagian ilmu ekonomi itu? Ayo coba kamu, Ari Susanti, coba jelaskan. Ya benar, ada 3, apa aja? Ya, ekonomi deskriptif, ekonomi terapan, dan ekonomi teori ekonomi. Ini ranahnya juga beda-beda ya. Ada yang bisa menjelaskan ketiga-tiganya ini? Ya benar sekali, walaupun singkat tapi hasilnya juga mengena. Jadi kalau ekonomi deskriptif itu dia menggambarkan fakta-fakta ya, kejadian asli, lalu dideskripsikan. Biasanya ini bentuk deskripsinya itu seperti dia menggambarkannya dalam bentuk kurva. Kalian tentunya sudah tahu kan ya, bentuk kurva. Biasanya itu kurva, ada kurva permintaan, ada penawaran. Nah, seperti itu nanti bisa dideskripsikan dari hasil kurva itu tadi. Tapi kalau teori ekonomi ini di dalamnya ada ekonomi makro, ekonomi mikro. Di dalamnya itu memuat sebuah teori-teori. Nah, seperti itu. Nanti ada sendiri teori makro itu di dalamnya ada apa, teori mikro itu ada apa aja. Nanti Ibu jelaskan di pertemuan selanjutnya. Tapi kalau dia ekonomi terapan, ini dia sudah mengenal ke penerapannya. Seperti apa sih Bu contohnya? Ada yang bisa memberi contoh ekonomi terapan itu seperti apa? Ya benar sekali. Jadi gini, ekonomi terapan itu salah satu bentuk teori ekonomi yang sudah diterapkan. Seperti ini ya, kalau Indonesia menerapkan ekonomi koperasi, berarti dia bentuk penerapan dari teori ekonomi koperasi tersebut diterapkan di dalam negara Indonesia. Sistemnya ya menganut itu tadi. Bagaimana sih bisa menjadi terapan lalu diterapkan di negara kita, seperti itu. Di sini Ibu mau tanya lagi nih. Kan tadi sudah ada pembagian ilmu ekonomi yang ada 3 nih. Tapi kan tadi Ibu sudah jelaskan bahwa ekonomi itu tidak hanya berhenti di itu saja, tapi ekonomi itu ranahnya luas sekali. Ada juga nih yang mengatakan ada ilmu ekonomi syariah. Ada yang bisa membantu Ibu menjelaskan apa sih itu ekonomi syariah yang selama ini banyak berkembang di negara kita juga? Apa sih itu? Ya, Kang Dimas. Ya, tepat sekali jawabannya. Jadi ilmu ekonomi syariah itu ilmu ekonomi yang mengandalkan asas-asas ketuhanan. Jadi Ibu bilang tadi kalau ekonomi syariah itu ekonomi yang di dalamnya memuat asas-asas ketuhanan. Jadi di dalamnya kalau kita ekonomi Islam misalnya ya, jadi kita ya harus mengandalkan asas-asas ketuhanan kita seperti apa? Seperti apa sih Bu? Misalnya nih kalau kita dalam kegiatan ekonomi transaksi jual beli, nah di dalamnya itu harus ada asas-asas ketuhanan. Asas ketuhanan itu seperti apa? Nah ya seperti kita tidak boleh curang, kita tidak boleh mengurangi timbangan, dan kalau kita menjalankan transaksi itu tadi harus sesuai dengan syariat Islam yang tentunya ada di dalam Al-Quran. Nah seperti itu kalau ekonomi syariah. Baik, ternyata Ibu sudah menjelaskan ya tadi yang kalian bahas mengenai studi kasusnya hingga soal-soalnya sudah Ibu rincikan satu persatu. Nah, sekarang Ibu mau merefleksi kalian ya. Ada yang bisa merefleksi dan memberikan kesimpulan dari kegiatan pembelajaran hari ini mengenai kegiatan ekonomi? Ada yang bisa? Kalau yang bisa, tolong dijelaskan ya di bangkunya. Ya,
kamu Agnes, benar sekali bahwa kegiatan pembelajaran kali ini tuh diharapkan seseorang itu bisa mempelajari konsep ilmu ekonomi itu tadi. Nah, ya di dalamnya ya itu tadi ada prinsip, ada motif, ada tujuan, bahkan hingga ke ekonomi syariah itu tadi. Nah, diharapkan kalian setelah mempelajari materi ini, kalian itu tahu kalau di ekonomi itu ada yang namanya kebutuhan sama keinginan, mana yang harus didahulukan, dan ada yang namanya skala prioritas. Nah, itu yang nantinya harus kalian pelajari. Tadi Ibu juga sudah menjelaskan mengenai masalah kelangkaan. Nah, kelangkaan ini terjadi karena keinginan manusia yang tidak terbatas, tetapi alat pemenuhan kebutuhannya itu terbatas. Jadi dia bisa menyebabkan kelangkaan, tetapi tidak serta-merta itu terjadi begitu saja. Bisa saja dilatar belakangi oleh kerusakan alam, bisa saja dilatar belakangi oleh manusia itu sendiri, baik tidak bisa mengelola sumber dayanya sehingga dia tidak bisa menjalankan kegiatan ekonomi secara efektif dan efisien. Nah, ilmu ekonomi itu sendiri terdapat motif di mana kegiatan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhannya itu ada yang namanya asas ingin memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, baik itu produsen maupun konsumen, itu mereka ingin sekali memenuhi keuntungan seperti itu ya. Baik, tidak terasa pelajaran kali ini sudah Ibu jelaskan semua ya anak-anak ya. Ibu akan memberikan kalian tugas untuk dikumpulkan minggu depan dan sekalian kita bahas ya. Tugasnya yang pertama, kalian harus membuat resume ya mengenai materi ekonomi yang Ibu jelaskan tadi. Sebelum kita melanjut ke KD berikutnya, kalian resume, kalian baca, nanti tinggal Ibu jelaskan. Terima kasih ya anak-anak untuk hari ini. Walaupun anak-anak tadi kelompoknya ada yang mungkin belum selesai ataupun sebagainya, tapi Ibu sangat mengapresiasi kalian, kerja keras kalian dan kekompakan kalian dalam kerja kelompok itu tadi, terutama yang presentasi yang tugasnya belum selesai tadi. Ibu sangat mengapresiasi kalian, walaupun kalian mungkin belum selesai, tapi kalian bisa mempresentasikannya dengan baik kegiatan pembelajaran mengenai konsep dasar ilmu ekonomi. Tetap semangat ya anak-anak untuk kegiatan pembelajaran kita minggu depan. Ibu sangat berharap ada perkembangan dari kalian. Kalian sudah sangat hebat dalam menyelesaikan tugas kelompok ini tadi dan dalam menjelaskan ya. Ibu akhiri ya pelajaran kita hari ini. Kita ketemu minggu depan. Jaga kesehatan.